Apa yang dilakukan PSSI dalam memproses naturalisasi Ole Romani bisa dibilang luar biasa cepat. Dibanding negara lain yang butuh waktu lama, Indonesia hanya memakan waktu sekitar 2 bulan untuk menyelesaikan prosesnya. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are... Sebelumnya, PSSI memang terkenal sigap dalam naturalisasi demi memperkuat timnas. Tapi, meskipun sudah berhasil mendapatkan Ole Romani, masih ada beberapa posisi yang perlu diperkuat. Saat ini, 1 kiper dan 1 striker masih dalam proses naturalisasi, termasuk Jairo. Jika semua berjalan lancar, timnas Indonesia akan makin solid. Menariknya, langkah cepat PSSI ini justru mengundang reaksi dari media-media luar. Media Italia misalnya, mereka menilai bahwa PSSI melakukan naturalisasi karena pemain lokal dianggap kurang berkualitas. Kritik ini pun membuat Jay Itzes angkat bicara. Di sisi lain, media Belanda justru mengungkapkan kabar menarik. Katanya, dalam waktu dekat, PSSI bakal kedatangan 4 pemain lagi yang siap dinaturalisasi. Kalau itu benar, bisa jadi di bulan Juni nanti, kita bakal melihat timnas Indonesia dalam versi yang jauh lebih upgrade. Sekarang, mari kita bahas soal peluang Indonesia di babak kualifikasi. PSSI sedang mempercepat proses naturalisasi 3 nama untuk timnas senior, yaitu Jay Itzes, Mauro Elias, dan Emil Audero. Jika ketiga nama ini bisa resmi jadi WNI sebelum laga lawan Australia dan Bahrain, peluang kita meraih poin penuh akan semakin besar. Apalagi kabarnya timnas Australia kemungkinan besar akan tampil tanpa 7 pemain utama mereka karena cedera. Ini jelas keuntungan buat Indonesia. Meskipun di sisi lain, kita juga kehilangan 2 pemain, yaitu Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner, karena akumulasi kartu. Tapi dengan komposisi skuad yang ada, kita tetap punya peluang besar untuk meraih hasil maksimal. Di tengah perkembangan pesat ini, Roberto Mancini ternyata juga ikut mengamati timnas Indonesia. Mantan pelatih timnas Italia itu mengaku takjub dengan apa yang dilakukan PSSI. Ia juga menyebut bahwa pengaruh Erick Thohir sangat terasa dalam transformasi sepak bola Indonesia. Menurut laporan media Belanda, akan ada 4 nama baru yang siap membela Garuda, yaitu Emiliano Jonathans, Dean James Dinzen, Bergen Adrian Wibowo. Meskipun masih muda, mereka dinilai punya potensi besar untuk memperkuat timnas. Jika benar mereka bergabung, timnas kita akan makin kompetitif. Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, Indonesia bakal punya skuad yang jauh lebih kuat untuk menghadapi babak kualifikasi selanjutnya. Bayangkan saja, kita bakal punya kombinasi pemain seperti kiper Emil Audero, Martin Paesbeck, Jay Itzes, Justin Hubner, Elkan Bagot, Jordi Amat, Kelvin Verdonk, dan lainnya. Gelandang, Nathan Cho Aon, Marcelino Ferdinand, Tom Hay penyerang, Ole Romani, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, hingga Emiliano Jonathans. Dengan stok pemain yang melimpah, Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya akan punya banyak opsi dalam menyusun strategi terbaik. Di balik euforia ini, masih ada aja yang nyinyir soal naturalisasi. Mereka bilang pemain lokal harus lebih diutamakan. Tapi, pertanyaannya, di mana mereka saat timnas Indonesia sering jadi bulan-bulanan negara lain? Kita semua masih ingat betapa menyakitkannya kalah 10-0 dari Bahrain, 4-0 dari Filipina, bahkan jadi lumbung gol di Asia. Sekarang, saat timnas mulai bangkit, malah banyak yang meributkan soal naturalisasi. Padahal, semua pemain ini punya darah Indonesia dan mau berjuang demi merah putih. Jadi buat para punggawa Garuda, fokus saja ke sisa pertandingan di babak kualifikasi ini. Jangan terpengaruh oleh omongan orang yang cuma cari panggung. Oke, itu dia update terbaru soal timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Apakah langkah PSSI ini sudah tepat?
komen di bawah. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dukung terus Garuda, dan sampai jumpa di video berikutnya. 100 songs, 100 weeks.